Oke, sudah terlihat. Ini saya jelaskan dari awal lagi karena memang kemarin baru lewat WA. Jadi kita coba menggunakan Zoom sambil nunggu yang lainnya. Yang penting untuk pertemuan selanjutnya nanti paham bagaimana cara bergabung lewat Zoom seperti itu. Baik, untuk materi ini singkat saja, nanti juga akan mengejar ke materi selanjutnya. Ini kemarin pertemuan pertama seharusnya untuk bahan teknik. Ya, ini nama saya Miftah Yanut Tama, bisa dipanggil Pak Miftah atau Pak Yanut. Kemudian pengertian bahan teknik. Bahan teknik itu semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair, gas yang banyak digunakan untuk keperluan dunia teknik atau industri. Di bahan teknik ya semua unsur zat yang diperlukan dalam dunia teknik atau industri. Kalau diibaratkan dunia masak ya garam, terus ada daging, dan cabai dan lain sebagainya. Tapi untuk bahan teknik ya ini melingkupi dalam dunia keteknikan seperti itu. Nah, apa saja ada unsur padat, cair, dan gas. Yang padat itu logam, keramik, plastik, kaca, karet, kayu. Yang cair itu pelumas, air, bensin, solar, bahan kimia lainnya. Sedangkan gas itu ada oksigen, asetilin, hidrogen, CO2, dan lainnya. Nah, untuk pengelompokan klasifikasi material teknik, dari material teknik, itu ada logam, kemudian ada non-logam, dan komposit. Logam itu apa saja? Ada logam ferro dan logam non-ferro. Logam ferro itu yang mengandung unsur besi. Fe itu ferro, yaitu besi. Ada baja karbon, paduan, tuang, dan baja spesial. Kemudian non-besi, itu ada aluminium, tembaga, seng, nikel, dan paduan lainnya. Non-logam itu keramik, polimer, ya, dan lainnya itu ada komposit. Nah, ini kan kemarin materi ini sudah saya share waktu dulu. Nah, ini saya jelaskan kembali. Kemudian bahan logam. Nah, bahan logam tadi itu suatu pengetahuan tentang logam yang menjelaskan tentang sifat, struktur, pembuatan, pengerjaan, dan penggunaan dari logam paduan. Nah, logam di sini dibedakan menjadi dua, logam ferro dan logam non-ferro. Nah, logam ferro adalah logam yang mengandung unsur besi. Unsur besi, yaitu Fe. Rumus kimianya itu Fe, besi ferro. Nah, contohnya ada besi tuang, besi tempa, kemudian baja karbon rendah, baja karbon sedang, baja karbon tinggi. Kenapa di sini warnanya merah? Ini termasuk jenis baja karbon. Baja karbon dibedakan menjadi 3. Baja karbon rendah, sedang, karbon tinggi. Nah, rendah itu mengandung kadar karbon antara 0,1% sampai 0,3%. Jadi baja yang kalian ketahui, yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari, yang biasa disebut besi, itu kebanyakan baja. Nah, apa bedanya besi dengan baja? Ada yang tahu perbedaan besi dengan baja?
kalau besi itu unsur utamanya. Besi itu unsur utamanya Fe. Sedangkan baja itu campuran Fe dengan unsur karbon atau C. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Tadi ya, kalau besi itu unsur utama, tidak ada campuran. Kalau baja itu campuran antara unsur besi dan unsur karbon. Nah, nah, campuran karbonnya itu berapa persen dilihat dari kandungan karbonnya. Kalau karbonnya 0 sampai 0,1 sampai 0,3 berarti termasuk baja karbon rendah. Kalau 0,3 sampai 0,6 berarti termasuk baja karbon sedang. Sedangkan unsur karbonnya 0,6% sampai 1,5% berarti baja karbon tinggi. Nah, di atas 2% itu termasuk besi tuang atau besi cor. Bisa didengar sampai sini? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Selanjutnya logam non-ferro dan logam yang tidak mengandung unsur besi. Nah, ini yang tidak mengandung unsur besi. Ada timah, rumusnya Sn, kemudian tembaga, itu Cu, kemudian aluminium, Al, kemudian timbal. Nah, ini termasuk logam tapi tidak mengandung unsur besi atau Fe. Kemudian logam murni dan logam paduan. Kalau logam murni, itu logam yang tidak dicampur dengan unsur lainnya atau pengertian lainnya yaitu diperoleh dari alam. Hasil tambang dalam keadaan murni dengan kadar kemurnian 99,99%. Di logam murni itu ya hanya satu unsur dan kemurniannya itu 99,99%. Sedangkan logam paduan adalah logam yang dicampur dengan logam lain atau bahkan dicampur dengan bukan logam. Kalau logam paduan ya ada 2 atau lebih unsur yang disatukan atau digabungkan. Seperti itu. Nah, dari semua golongan logam dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Ada logam berat, logam ringan, logam mulia, logam refraktori, dan logam radioaktif. Logam berat itu dilihat dari berat jenisnya, lebih dari 5 kg per desimeter kubik. Misalnya nikel, kromium, tembaga, timah, seng, dan besi. Logam ringan itu jika kurang dari 5 kg per desimeter kubik. Misalnya aluminium, magnesium, natrium, titanium, dan lain-lain. Kemudian logam mulia. Logam mulia, logam yang tidak dicampur dengan logam lain atau unsur lain sudah dapat digunakan sebagai bahan teknik. Ini hanya satu logam dapat di, 、, 、, 、, 、, 、, 、, 、, , 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
dapat digunakan sebagai bahan teknik. Dan logam refraktori itu logam yang tahan api, misalnya wolfram, molybdenum, dan titanium. Logam mulia contohnya emas, perak, dan platina. Ini hanya satu saja, emas saja, unsur emas saja bisa digunakan dalam bahan teknik. Kalau logam radioaktif, itu misalnya uranium dan radium. Seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang tanyakan? Kemudian bahan non-logam. Bahan non-logam. Itu bahan yang tidak mengandung unsur logam. Contohnya polimer atau plastik dan keramik. Plastik tidak ada logamnya. Itu. Polimer sini meliputi sekelompok bahan yang mempunyai molekul besar terdiri dari molekul-molekul yang lebih kecil. Mempunyai sifat ringan, penyekat panas dan listrik yang baik, surface finish yang baik dapat diperoleh langsung dari cetakan, dapat diperoleh dalam berbagai warna atau transparan, kekuatan lebih rendah, tidak cocok digunakan pada temperatur yang tinggi karena titik lelehnya rendah sehingga tidak masuk dalam untuk temperatur yang tinggi, mudah meleleh. Nah, ini identifikasi jenis plastik, mungkin sering kalian lihat dalam kemasan-kemasan, botol ada kode-kode seperti ini, PETE, HDPE, biasanya angka 1, 2, 3, 4, 5 pada botol atau di kemasan. Apa ini? Nah, ini jenis polimer. Untuk poin 1, PETE, polimer, etilen, terphthalate. Ya, ini HDPE, high density polyethylene, V atau PVC, LDPE, PP polypropylen, PS polystyrene. Nah, kegunaannya ini yang kode 1 itu biasanya pada botol plastik, botol minyak, sayur, ya, botol minyak sayur, tempat makanan, oven proof. Ini aman untuk untuk digunakan dalam bahan makanan, tempat makanan. Kemudian yang kode 2 itu biasa digunakan untuk botol susu atau jus yang berwarna putih, kemasan mentega. Ini 3 itu botol deterjen, sampo, pipa, saluran. Ini juga bisa dibaca. Ini sekali pakai, sulit didaur ulang, berbahaya. Ini hindari ini, kode 6. Itu. Dan keramik, material organik dan material non-metal dengan ikatan ion dan kovalen. Dengan kata lain, keramik adalah paduan antara senyawa logam dan bukan non-logam. Ini bersifat sangat keras, isolator pada temperatur yang sangat tinggi, temperatur lelehnya, dan resisten terhadap korosi. Ini memiliki tahan suhu yang tinggi, kemudian tahan korosi. Korosi itu karaten. Komposit itu material yang tersusun atas campuran 2 atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika berbeda, dan menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat berbeda dengan material-material musuhnya. Salah satu contoh komposit, beton cor, tersusun atas campuran dari pasir, batu, koran, semen, besi, serta air. Itu. Ini contohnya. Keunggulan bahan komposit,
berat yang lebih ringan, kekuatan yang lebih tinggi, kemudian tahan korosi juga, memiliki biaya perakitan yang lebih murah, kekuatan tarik dan komposit serat karbon lebih tinggi. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan untuk bahan? Ditanyakan untuk bahan, enggak ada suaranya, gimana? Ya, gimana? Ada yang ditanyakan untuk bahan? Nanti bisa dibaca lagi, kalau ada yang tanyakan ya bisa lewat WA, tidak apa-apa. Ya, ntar saya belajar. Nanti pelajaran PDTM juga kita akan menggunakan Zoom. Seperti itu. Ya memang kalau di Zoom waktunya terbatas, hanya 40 menit, tapi ya cukup mudah lah kalau bandingkan dengan Microsoft Teams, itu biasanya ada kendala pada akun, lupa password, dan lain sebagainya. Oke, ada yang tanyakan? Ini Mas Sandika, Mas Sandika. Dengar Mas Sandika? Mas Isa, dengar, Fase, mana Fase? Hadir, Pak. Ah, ya, berarti dengar ya. Iqmal. Iqmal, mana Iqmal? Hadir, Pak. Nah, ya. Iqmal. Terus Raffi. Mas Raffi. Ada? Mas Rizky. Rizky ada, Rizky. Fardan ada, Fardan. Fardan. Terus Hanan. Hanan, Mas Nizar. Ini mana ini? Oke, nanti untuk yang pengujian logam, nanti kita jelaskan lagi. Pengujian logam, ini ada pengujian logam, pengujian destruktif, non-destruktif. Nanti share dulu. Ini ya untuk pengujian logam, nanti kita bisa jelaskan kembali. Itu ada pengujian logam, pengujian destruktif, non-destruktif, kemudian
Ada pengujian kekerasan. Ini pengujian tarik, pengujian lengkung, pengujian impact, struktur mikro. Nanti bisa dijelaskan nanti. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Untuk sementara itu dulu. Gimana? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Tidak ada ya. Ya ada Pak, mau jelas. Nanti untuk absen saya kirimkan ke grup WA absen. Ya, kemudian barang nanti ada tugas saya share juga di grup. Yang penting tetap Ya, aktif Pak. mencari pembelajaran-pembelajaran terkait dasar perancangan teknik mesin. Ya, ilmu bahan, pengujian bahan. Nanti untuk PDTM juga gunakan Zoom seperti itu. Harapannya tetap semangat belajar. Jangan diam saja, ya, teman-teman. Ya. Oke, kalau tidak ada, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup WA, dan saya jawab seperti itu. Oke, kalau tidak ditanyakan, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan bisa. Ya.